situ ada orang jualan kopi biasa ya, kopi saset ya gitu. Jelas saya ngobrol dia langsung cerita gitu ya, anak saya sekolah di sini katanya, tapi masih kelas 6 SD. Jadi dia berjuang karena dia single parent, dia berjuang, apalagi dia hanya mengandalkan itu untuk nyekolahin anaknya gitu. Suaminya udah dibawa tikus katanya. Jadi udah digondol orang katanya. Untuk makan aja dia bilang perjuangannya itu sampai all out gitu, apa aja dia lakukan gitu ya. Jadi dia pagi dia jualan di situ, kalau udah sekolah pulang dia nanti usaha apa aja dia lakukan semua supaya dia bisa nyekolahin anaknya. Dia mau anaknya ini sekolah sampai yang terbaik lah. Jadi memang hebat ibu ini ya. Yaudah deh saya bayar gitu ya, apa kopinya kan 5.000, terus saya tambahin jadi 10.000 gitu ya. Ibunya seneng banget. Pas saya udah melangkah gitu, saya kok ada yang kurang ini ya, saya bilang gitu ya. Kok saya ini kok kurang nyaman gitu ya. Terus saya bilang ke ibu itu, Bu, boleh nggak saya doain? Boleh banget Pak, silakan. Aduh saya bingung kan, ibu nggak mau ya. Akhirnya padahal rame loh di situ, ibu itu di pojok, di sebelah sini tukang kue di pojok itu. Ya udah, Bu, saya doakan ya, saya doain. Pas saya doain, saya udah ngalir aja gitu. Ibu itu sambil nangis gitu ya. Kayaknya dia ya mungkin kehidupannya susah juga. Terus dia kok setelah selesai doain, Pak, saya kok lega banget katanya. Saya percaya itu kuasa Roh Kudus ya. Jadi bukan karena saya yang hebat gitu, enggak, tapi memang ada Roh Kudus yang bekerja di situ, sehingga ibu itu kok tadinya dia ceritanya, wah suami saya marah-marah, udah saya bilang enggak, jangan begitu Bu, ibu tetap mengasihi anaknya, mungkin doakan juga suaminya. Nggak apa-apa ya saya doain, nggak apa-apa Pak, saya senang sekali kalau didoain. Udah akhirnya saya ngobrol sama dia, ibu nggak boleh dendam sama suaminya, terus doakan, terus ibu terus berjuang aja sama anaknya, nanti saya percaya anaknya pasti berhasil. Ya Pak, saya pengen kalau nanti ketemu Bapak, anak saya minta didoain ya. Karena mereka itu udah memang di sekolah itu kan nama sekolahnya grupnya yang muda lah sekolah itu. Itu saja sih kesaksiannya. Saya juga jadi bersemangat gitu ya. Cuma kenapa belakangan kok dia apapun diduitin gitu, sampai saya bingung gitu. Kenapa sih sampai saya yang sering protes gitu ya. Saya sering protes, sering. Tapi kan saya nggak mungkin kalau ngomong langsung ya, nanti dia salah paham. Jadi saya lewat manajemen lah. Sampai lama-lama saya diem karena orang-orang jadi ngomong begini, Putranya ada apa sih? Dulu kan akrab banget, kenapa sekarang musuhan? Saya jadi bingung, kenapa saya musuhan? Saya bukan musuh aja, saya kenapa orang ini kok jadi semua diduitin? Udah tau pasien BPJS, tapi kenapa kamu masih tetap minta duit gitu loh? Saya dan rumah sakit tegur lah yang kayak gini gitu. Dan mending sedikit ya. Kadang sekali suntik dia tuh 4 juta, kadang-kadang ada yang betul. Apalagi kalau ibu haji gitu ya, kok saya mau cepat sembuh, soalnya saya mau umroh. Ya udah ibu mau, ya udah kalau gitu nanti 3 kali suntik gini. Terus saya sampai bengong gitu ya. Akhirnya ngomong sama saya, nah terus sudah sembuh dong Bu, ibu ngapain nyari ke saya? Oh enggak, udah 3 kali dong, udah habis 12 juta, tapi ternyata nggak sembuh lah. Terus kenapa ibunya disuruh ke saya? Saya bilang, ya katanya ya udah balik aja ke rumah ini, tapi yang paling mahal dan paling bagus. Sampai maksudnya udah sampai akhirnya saya berangkat nyari tahu dari orang warung ya, karena dia sering ngomong. Sebenarnya kenapa sih kok dia begitu banget? Bukannya dia maksudnya anak-anaknya udah selesai, istrinya juga dokter kerja di perusahaan dan lain-lain. Dia bilang gini, kan bro, istrinya tuh udah pensiun, terus anak-anaknya itu udah pada jadwalnya, yang satu dokter hewan, cuman gak mau praktek karena katanya kecil duitnya. Yang satu lulusan IT, ya kerja pertama gajinya 5 juta, jadi katanya terlalu kecil. Jadi semua tuh terus saya langsung dalam hati gini, apa yang salah ya dari kita orang tua nih kalau misalnya memberi fasilitas semua?
kok menjadikan anak-anak ini mentalnya jadi begitu. Mungkin selama ini uang sakunya besar kali ya dari orang tuanya, jadi gaji pertama 5 juta kok kamu bilang kecil, terus kamu gak mau kerja gitu. Sampai saya langsung begitu udah ngomong gitu, saya ngomong sama si kata orang gini, kita tuh kalau kerja buat anak itu, terus kalau kayak gini kan jadi siapa yang sama ya gitu. Maksudnya iya dok, jadi semuanya tuh ya udah ditanggung semua sama dia. Makanya kenapa sekarang dia tuh seperti itu, semua diduitin. Nah, makanya tadi waktu saya dengar pasang ngomong gitu ya, ini mungkin efeknya kalau dia tidak berubah kan pada akhirnya pada saat dia menjadi dia menikah menjadi kepala keluarga, ya mentalnya tetap seperti itu karena dia biasa. Ya terus, ya kenapa gua harus susah, kenapa saya harus membiayai kamu gitu loh. Karena kan istri kan dianggapnya kan, kok saya kerja tuh saya harus biayain kamu, dari kok jadi beban ya gitu loh kan. Saya harusnya penghasilan saya besar, tapi saya harusnya bisa dong menikmati dulu uang dari bapak saya cukup, tapi harusnya saya lebih cukup lagi dong sekarang, tapi enggak, tapi akhirnya kan seperti itu gitu. Nah, jadi kadang-kadang apa ya, mungkin dari situ saya melihat ada mungkin yang harus kita cari polanya supaya anak-anak kita tidak terbentuk seperti itu. Walaupun sebenarnya kita memberikan pendidikan yang baik, fasilitas yang baik, semua yang baik, tujuannya adalah supaya mereka berjuangnya juga semangat ya, karena itu. Tapi ternyata ada sisi buruknya juga dari situ gitu. Jadi membuat si anak ini karena sudah terbiasa nyaman. Tapi apakah kita juga harus menjadi orang yang pelit sama anak gitu ya? Nggak bisa, jalan kaki nggak mau. Biar kata di mobil nggak, aku jalan kaki. Kayaknya juga kok ngerasanya kok juga. Ya buat apa gitu kan? Gitu. Jadi itu yang sebenarnya saya masih berpikir. Iya ya, setelah saya lihat motor itu gitu. Ya kayaknya apa yang salah ya dari orang tua memberikan fasilitas gitu. Ya bisa aja ada yang bilang mungkin ya tentang anaknya aja ya, tapi kan tetap ada yang mungkin terbentuk tanpa sadar dari orang tua gitu kan. Jadi apa namanya, jadi di situ saya masih melihat-lihat polanya, bagaimana ya bapak anak itu, apalagi anak sekarang ya. Jadi kok aja deh, mama aku nanti ya bang, mama belum ada uang, mama kan belum ada uang terus mama kalau pergi kerja nggak ada duit gitu. Jadi kadang-kadang enak aja kamu kalau ngomong, terus maksudnya uang mama kalau gaji mama tuh kalau kamu beli apa harus ada. Jadi akhirnya ya anak-anak sekarang begitu kan, ya mama tuh pergi kerja tapi mama belinya nggak ada uang terus. Jadi kadang-kadang jadi begitu juga anak-anak. Memang saya selalu kasih mereka pengertian bahwa ada saatnya kamu menunggu, karena mama orang tua bekerja itu nggak berarti ada uang gitu. Ada saatnya kamu menunggu, nanti ada uangnya gitu, tapi nggak boleh kamu tagih-tagih. Nah itu memang kadang-kadang menghadapi anak-anak sekarang tuh nggak segampang zaman kita dulu. Zaman kita dulu kan ngomong satu kali, udah nggak usah ngomong terus-terusan. Nanti orang tua kita juga ada, kemarin kamu minta ini gitu kan, karena kita udah terbentuk pola seperti itu. Musim-musiman, jadi-jadian, kadang-kadang berbuah, kadang-kadang enggak gitu ya. Atau di gereja berbuah, di rumah enggak berbuah gitu ya. Atau di satu tempat tertentu, di waktu tertentu enggak. Tapi Tuhan minta itu kita berbuah, dan berbuahnya itu adalah tetap